Jumpa kembali anak-anakku sekalian dalam pembelajaran matematika kelas 8 pertemuan yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian yang ada di rumah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian pola bilangan dan contoh pola bilangan khusus. Hari ini kita akan melanjutkan dengan materi aturan pada barisan bilangan. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar pengetahuan membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Adapun tujuan pada pembelajaran ini adalah melalui pengamatan, siswa dapat mengetahui contoh aturan barisan bilangan. Sekarang mari kita perhatikan baik-baik beberapa contoh aturan pola barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan dengan aturan ditambah. Barisan tingkat 1. Sekarang mari kita perhatikan contoh yang diberikan. Di sini terdapat suku-suku 30, 20, 10, 0, negatif 10 dan seterusnya. Setelah ditentukan suku-sukunya, kita harus menentukan beda atau selisih. Dari 30 ke 20 bedanya negatif 10. Dari 20 ke 10 bedanya negatif 10 juga. Ternyata di tingkatan yang pertama kita langsung dapat menentukan bahwa perbedaan atau selisihnya sama. Maka suku-suku tersebut merupakan barisan tingkat 1. Yang kedua, barisan tingkat 2. Sama halnya dengan barisan tingkat 1, langkah yang pertama kita urutkan suku-suku yang sudah diketahui. 2, 6, 12, 20, dan 30. Setelah itu kita mencari selisih atau bedanya. Ternyata dari 2 ke 6 bedanya 4, 6 ke 12 bedanya 6, 12 ke 18 bedanya 8, 20 ke 30 bedanya 10. Beda pada tingkatan yang pertama atau selisihnya tidak sama. Berarti kita harus mencari lagi beda atau selisihnya. Dari 4 ke 6 bedanya 2. 6 ke 8 bedanya 2, 8 ke 10 bedanya juga 2. Kita perhatikan bahwa tingkatan yang kedua bedanya sudah sama semua. Maka suku-suku 2, 6, 12, 20, dan 30 merupakan barisan tingkat 2. Karena pada saat di tingkatan yang kedua baru kita mendapatkan beda atau selisih yang sama. Sekarang kita perhatikan barisan tingkat 3. Sama juga dengan barisan tingkat 1 dan barisan tingkat 2. Langkah pertama kita urutkan suku-suku yang sudah diketahui. Setelah itu kita mencari beda atau selisih. Ternyata pada tingkat yang pertama bedanya tidak sama. Kita cari lagi pada tingkatan yang kedua. Ternyata masih juga belum sama. Kita cari lagi pada tingkatan yang ketiga. Setelah di tingkatan ketiga baru bedanya sama. Maka barisan bilangan tersebut dikatakan bahwa barisan tingkat 3, karena pada saat di tingkatan yang ketiga baru semua bedanya sama. Tidak hanya barisan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ada juga barisan dengan aturan dikali. Pada suku yang pertama ke suku yang kedua, selisihnya atau bedanya merupakan perkalian. 3 ke 6 itu kali 2. 6 ke 12 juga kali 2. 12 ke 24 juga kali 2. Maka barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24 merupakan barisan dengan aturan dikali.
Dan yang terakhir adalah barisan dengan aturan dipangkatkan. Oke anak-anak, itu materi tentang contoh aturan pada barisan bilangan. Sekarang mari kita perhatikan contoh-contoh soalnya. Ibu harap kalian bisa menyimak contoh soal ini dengan baik, agar saat dikasih tugas untuk berlatih di rumah, kalian bisa mengerjakannya. Contoh soal yang pertama, tentukan dua suku berikutnya dari barisan 3, 4, 6, 9. Langkah yang pertama, urutkan terlebih dahulu suku-sukunya 3, 4, 6, 9. Setelah itu kita cari selisihnya. 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 6 selisihnya 2, 6 ke 9 selisihnya 3. Ternyata selisih pada tingkatan yang pertama itu berbeda. Berarti kita harus mencari lagi selisih pada tingkatan yang kedua. 1 ke 2 bedanya 1, 2 ke 3 bedanya 1. Oh, berarti barisan 3, 4, 6, dan 9 merupakan barisan tingkat 2. Pada barisan kedua, tingkat yang kedua, selisihnya 1. Berarti selisihnya 1, barisan tingkat selisih di tingkat yang pertama 4, dan kita mendapat suku selanjutnya adalah 13. Begitu seterusnya. Jadi kita dapat jadi dua suku selanjutnya adalah 13 dan 18. Sekarang contoh soal yang kedua. Tentukan suku ke-6 dari barisan bilangan 5, 8, 13, dan 20. Kita urutkan suku-sukunya. Kita cari selisih. 5 ke 8, 3. 8 ke 13, 5. 13 ke 20, 7. Ternyata berbeda. Kita cari lagi selisihnya. 3 ke 5, 2. 5 ke 7, ternyata 2. Berarti barisan bilangan ini juga barisan tingkat 2 dengan selisih tingkat 2-nya penambahan angka 2. Berarti 2 selisih tingkat satunya menjadi 9, maka suku kelima 29. Selanjutnya selisih tingkat 2-nya 2, selisih tingkat 1-nya 11, dan suku ke-6-nya 40. Jadi suku ke-6 pada barisan bilangan ini adalah 40. Sekarang kita perhatikan contoh soal yang ketiga. Dua suku berikutnya dari barisan 2, 4, 8 adalah seperti biasa, urutkan dulu sukunya. 2 ke 4, kira-kira dia termasuk barisan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, barisan dengan aturan dikali atau barisan dengan aturan dipangkatkan. Kalian perhatikan 2 ke 4 itu selisihnya adalah, oh ternyata kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 ke 8, oh juga 2. Berarti barisan 2, 4, 8 merupakan barisan dengan aturan dikali. Berarti 8 juga selisihnya 2. Berarti 8 kali 2, pola keempatnya adalah 16. Selanjutnya 16 juga dikali 2 hasilnya 32. Jadi dua suku selanjutnya adalah 16 dan 32. Oke, baik anak-anakku sekalian, apakah kalian bisa memahami penjelasan materi dan contoh soal yang diberikan? Ibu tegaskan kembali, kalau kalian belum memahami, kalian bisa berdiskusi atau mengajukan pertanyaan ke guru mata pelajaran kalian masing-masing. Kalian silahkan menghubungi guru mata pelajaran matematika yang mengajar di kelas kalian agar bisa berdiskusi tentang materi atau contoh soal yang belum kalian pahami, supaya kalian bisa mengerjakan tugas atau soal-soal selanjutnya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan
Ada beberapa soal di sini. Ayo berlatih. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Ingat, dikerjakan di buku tugas. Soal ini tidak akan dikumpulkan, tapi kalian mengerjakan di buku kalian masing-masing dan akan dikumpulkan tugas ini pada saat akhir semester. Jadi, Ibu tegaskan lagi, soal-soal ini ada 3 buah soal. Kalian kerjakan di buku tugas matematika, dan buku tugas tersebut akan dikumpulkan pada akhir semester untuk diambil nilainya. Jadi kalian wajib mengerjakan tugas-tugas ini di rumah. Kalian bisa paham? Kalau kalian sudah memahaminya, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya.